boleh juga. Untuk ini, oke. Jadi untuk agenda hari ini, pertama saya pengen pengenalan pribadi. Udah gitu nanti dilanjut dengan pengenalan HydroKit, lebih ke arah HydroKit sebagai organisasi atau komunitas. Nanti kita jelasin pengenalan paket Python. Ini mungkin nggak kelihatan jelas ya. Pengenalan paket Python HydroKit. Nanti ada yang minta arti logonya. Nanti kita coba jelaskan penggunaan Google Colab. Udah gitu breakdown atau run through nanti breakdown laporan implementasi 3. Ini kemungkinan awalnya PDF dulu. Udah gitu dilanjut dengan penggunaan GitHub atau cuma penjelasan GitHub itu apa. Udah gitu nanti bagaimana cara berkontribusinya, dan jika ada waktu atau jika belum bosan, nanti dilanjut ke laporan implementasi 4. Jadi kalau laporan implementasi 3 ini tentang demonstrasi penggunaan HydroKit untuk kalau untuk laporan implementasi 3 itu penggunaan HydroKit untuk analisis hidrologi seperti pemodelan NRECA dan FCMOC. Nah, heboh ya. Nah, kalau untuk jadi awalnya pengenalan pribadi, pengenalan HydroKit sebagai organisasi. Udah gitu kita pengen pengenalan paket Python-nya yang bernama HydroKit. Ini sebenarnya nanti membingungkan kan. Tapi karena awalnya HydroKit ini awalnya dari paket Python, jadi nggak aneh kalau nama organisasi atau komunitasnya kita sebut sebagai HydroKit. Udah gitu request penjelasan arti logonya. Udah gitu kita coba pengenalan Google Colab kayak gimana. Udah gitu breakdown laporan implementasi 3. Yang implementasi 3 tuh yang ditunggu-tunggu, yaitu penggunaan HydroKit untuk analisis hidrologi seperti pemodelan NRECA dan FCMOC. Ya, ini mungkin ke PDF kalau sempat, nanti kita langsung live demo lah. Ya gitu ke penggunaan GitHub. Udah gitu nanti bagaimana cara berkontribusi di komunitas HydroKit. Nanti langsung ke breakdown kalau ada waktu, breakdown laporan implementasi 4. Tapi ini hitungnya advance topic karena ini nyinggung deep learning. Jadi laporan implementasi 4 itu perbandingan model konseptual dengan model deep learning. Udah sejauh ini kita pertama, ini seharusnya saya kasih aja rundown live streaming. Ini kan paling pertama. Sip. Ini kalau ada yang penasaran aplikasi apa, ini pakai TikTik. tiktik.com. Nah. Oke, rundown live streaming sudah selesai. Kita lanjut ke pengenalan pribadi. Di pengenalan pribadi, nama saya Taruma. Nah, yang juga gak akan cerita itu deh. Oke, jadi saat ini saya sedang lagi buat HydroKit, lagi fokus pembuatan HydroKit. HydroKit ini saya pengen ubah jadi semacam bentuk organisasi atau komunitas, lebih tepatnya komunitas sih. Jadi komunitas untuk wadah kolaborasi di bidang sumber daya air. Sebenarnya ini cuma sebagai prototipe untuk bagaimana kita berkolaborasi di bidang teknik sipil, dan contohnya kebetulan karena saya orang di bidang keahlian teknik sumber daya air, ya saya ambilnya teknik sumber daya air sebagai salah satu contohnya. Nah, kita tuh punya situs namanya hydrokit.github.io. Sebenarnya nanti bakal saya ganti sih nama ininya. Kalau domainnya sampai 2023 lah minimal.
Nah, jadi HydroKit ini tuh merupakan wadah kolaborasi proyek di bidang sumber daya air. Oke. Proyek kami itu ada paket Python namanya HydroKit. Nah, paket Python yang dapat digunakan untuk membantu proses analisis hidrologi berupa pengolahan data, analisis data, dan visualisasi data. Hanya saja kayaknya visualisasi data bakal kita pisahkan karena terlalu rumit dan terlalu bisa digunakan untuk selain bidang hidrologi. Jadi kalau visualisasinya serupa dengan hidrologi, bukan berarti oh ini paket Python-nya cuma untuk anak orang air, tapi mungkin aja kemungkinan bisa dipakai untuk bidang lainnya juga. Daripada kita bikin misalnya visualisasi data untuk air, hidrokit, visualisasi data untuk struktur kit, kan itu nanti jadi rumit dan berulang. Dan kalau konsep Python jangan mengulangi diri sendiri atau dry. Don't repeat yourself. Nah, udah gitu kita juga punya kita lihat ada repository. Istilah repository itu semacam isi kode-kodenya. Nah, lanjut lagi ke HydroKit. Nah, repository dan situs itu arti yang berbeda. Kalau repository itu isi kayak semacam source code-nya atau kode-kode yang emang dirancang untuk pengembangan atau developer gitu. Jadi pas buka repository itu tampilannya kayak gini. Nah, di sini ada readme-nya, ada tampilannya, ada bacaannya. Dan ini sebenarnya emang repository ini ditujukan untuk para developer atau para pengguna yang sudah memahami penggunaan Python dan GitHub. Jadi kalau untuk yang umum, awam, lebih baik ke arah situs karena situs lebih interaktif gitu dan lebih praktis. Kalau repository ini nggak begitu bagus kalau dibuka di HP. Jadi dan sekarang kebanyakan buka di HP, jadi gimana gitu. Nah, situs dengan paket Python-nya sendiri ini sebenarnya itu sesuatu yang terpisah. Jadi pengembangan situsnya sendiri itu ada lagi developer untuk bagian web development. Tapi kalau di mana-mana biasanya informasi paling terbaru itu di repository. Jadi kalau web development lebih ke arah untuk orang awam sih. Kayak misalnya kayak ini, oh ini gimana instalasi tuh. Tapi perlu diingat kan versi HydroKit ini paling terakhir 0.35 dan sekitar Januari lalu ya, benar nggak ya? Ya, 15 Januari yang lalu. Jadi belum ada pembaharuan lagi dan situs ini sudah nggak saya update sejak versi 02 gitu ya. 02 sekian kayaknya, 021 ya. Jadi banyak yang tidak banyak yang belum diupdate. Tapi biasanya diupdate-nya nggak begitu signifikan, tapi kayak misalnya pengubahan changelog-nya kan udah sampai versi 0.35, tapi di sini nggak ada. Dan itu kalau untuk panduan biasanya strukturnya agak ada yang berbeda gitu. Dan di situsnya ini, di situs HydroKit ini ada cara berkontribusi, nanti kita bahas lagi deh. Begitu proyek lainnya ada proyek notebook. Nah, notebook juga ada situsnya. Nah, kalau notebook ini kumpulan Jupyter Notebook. Kalau kelihatan. Kumpulan Jupyter Notebook. Nah, nanti di sini kita bisa lihat kumpulan notebook, misalnya ini untuk topik umum. Ada topik umum, topik HydroKit, dan demo. Nah, kalau demo ini maksudnya ke laporan implementasi 1. Di sini kalau buka menggunakan MB Viewer, lihat di GitHub, unduh di download, udah gitu buka melalui Google Colab juga bisa, udah gitu mau kunjungi pembuatnya juga bisa. Jadi ini kalau misalnya udah bikin Jupyter Notebook, udah gitu daripada jadi bangkai di laptop, yang mending di sharing kan, gak usah takut aduh ini masih jelek, masih berantakan. Seberantak-berantaknya kalau ada yang baca berarti bermanfaat aja. Atau ada yang nge-searching aja.
Oke, jadi ini proyek notebook. Jadi itu ada satu lagi proyek blog. Nah, kalau blog lebih ke arah kalau misalnya tuh kalau kita bikin artikel misalnya tentang bagaimana menghitung NRK gitu kan. Kita kan nggak bisa simpan di Hydrokit atau notebook. Nah, kita simpannya di blog. Jadi kalau misalnya yang lebih pengen melatih bagaimana cara menulis apa tulisan teknis atau tulisan jurnal, lebih baik bisa ini sebagai wadahnya bisa digunakan. Dan ini karena sifatnya open source, setiap orang bisa saling mengkoreksi gitu. Karena ini punya kodenya. Nah, di sini kan kode-kodenya. Misalnya setiap post tuh ada, oh ini ternyata posting terakhir. Aduh ini ternyata linknya nggak nyala ini. Ini harus diubah. Kamu tuh bisa edit sendiri. Kalau kamu Nah, kalau itu nanti juga dibahas lagi gimana kontribusinya. Agak rumit, tapi sebenarnya kalau untuk bikin post baru lebih sederhana. Tapi kalau untuk mengoreksi, kamu tinggal bisa aja kalau nemu error tinggal bikin isu. Saya nemu error di halaman ini. Kayaknya jelek ini. Linknya mati gitu. Udah gitu proyek terakhir kemarin adalah yang Incovis yang sudah tidak aktif. Nah, Incovis ini tuh emang sih ini tidak hubungannya dengan sumber daya air, tapi informasinya berguna untuk pengembangan proyek visualisasi yang akan datang nantinya, yaitu tunggu ya, baru 5 menit, yaitu proyek visualisasi. Sejauh ini dengan Cahya namanya lensaku ya, lensakan ya. Lagi nyari kata yang bagus untuk diucapkan sih. Tapi lensakan sebenarnya lebih enak ditulis sih sebenarnya. Jadi mungkin penamaan sih bisa aja sih. Nah, kalau untuk Incovis ini itu untuk visualisasi dan otomasi. Nah, ini untuk untuk developer pemrogramannya gimana sih. Jadi untuk yang orang teknik sipil kayaknya nggak perlu tahu ini. Tapi tampilannya tuh nanti kayak tampilannya seperti ini projectnya tuh. Visualisasinya. Nah, kayak kasus konfirmasi. Ini kok downloadnya lama ya. Kan ini lagi kayak visualisasi ini. Nah, kayak perkembangan kasus konfirmasi ini dari April sampai Mei. Kayak gini. Kan di sini ada visualisasinya agak bagus kan. Nah, angkanya sudah tertera di grafik. Nah, tujuannya visualisasi nanti proyek visualisasi data di bidang airnya tuh jadi kita tuh nggak perlu lihat batas kiri dan batas kanan karena lihat oh ini bagian sini di titik sini 300 sekian. Tapi kalau di sini kan ada tulisannya. Dan kalau di Excel sebenarnya mungkin di Excel cuma kayaknya lebih rumit dan tidak lebih verbose atau lebih detail, tidak lebih merinci aja. Nah, visualisasinya seperti ini. Nah, ini kalau ini kumulasinya tuh. Untuk kasus konfirmasinya tuh. Lumayan bisa saya banggakan sih. Nah, untuk gabungannya juga bisa nih. Setiap perubahannya tuh ada. Nah, dari sini kan kode-kodenya bisa dipakai digunakan untuk pengembangan visualisasi data untuk di bidang air. Ini situsnya belum diupdate, sebenarnya kita udah punya ada tim lagi nih, Cahya dengan Cici. Nah, dari sini sejauh ini jadi proyek kami itu ada lagi proyek kami itu sebenarnya bisa dilihat langsung di github.com/hydrokit. Nah, nanti kita juga bisa lihat orang yang terlibat dalam proyek Hydrokit siapa aja. Nah, ini sesi admin ya. Dan proyek terbaru ini manual sih. Manual tuh kayak kan saya bikin laporan implementasi PDF gitu. Contohnya ini. Maaf. Nah, booklet ini kan. Nah, ini sebenarnya dalam bentuk format latex. Udah gitu kita compile, gabungin.
jadi satu bagian. Nah ini, nah manual tuh kan karena manual tuh lebih ke, mungkin namanya mungkin bisa diganti ya, karena namanya asa tidak cocok atau bisa membingungkan. Jadi untuk namanya, untuk sementara namanya manual, tapi tujuannya adalah bikin buku sebenarnya. Contohnya kayak bikin buku. Nah, kita bikin bukunya yang sifatnya kolaboratif. Karena kalau di penggunaan latex ini, kita tuh bisa karena berbentuk eh, ASCII atau berbentuk teks biasa. Nah, kayak gini. Ini kan dalam bentuk kode biasa. Nanti dia compile menjadi PDF. Nah, kita tuh bisa kolaborasinya lebih mudah. Apalagi untuk misalnya mana ya bagian konten. Nah, kayak misalnya ini kan ada tulisan saya, waduh ini ternyata salah, bukan nama hidrokit. Nah, kita pengen ubah, nanti kita bisa komentar di sini, copy line ini, nanti bikin isu, di barisan ini harusnya diubah gitu. Atau nanti yang bikin kode ini bisa lebih baca, apa namanya, bisa nanti koreksi sendiri kalau ada yang mengingatkan, karena kan biasanya yang bikin pikirannya beda lagi dan perlu feedback juga dari orang lain. Nah, tapi ada dalam bentuk latex dan ada dalam bentuk Python notebook. Di sini nggak ada contohnya ya. Nah, kalau dalam bentuk Python notebook, jadi semuanya tuh dari notebook dulu, udah gitu kita ubah ke latex, udah latex baru kita compile jadi PDF. Jadi kalau yang nggak bisa pakai latex ya minimal bisa pakai Jupyter Notebook sih, karena alurnya Jupyter Notebook, latex, baru PDF. Nah, dari sini PDF. Nah, karena Jupyter Notebook nanti kita pakai Google Colab, jadi bisa lebih mudah kolaborasinya. Dan Unpar masuk duluan. Jadi masuknya Unpar. Udah gitu, kayaknya sejauh ini pengenalan hidrokit kayak gini deh. Kita centang dulu. Ada pertanyaan sejauh ini? Kita sinkronis. Penting-pentingnya. Ya kalau pusing lihat codingnya ya wajar lah. Nama juga emang saya waktu pertama lihat langsung ngerti gitu. Waktu saya bikin hidrokit kan sebenarnya tuh apa namanya? Mana ya? Ini kan versi 035 ya. Anggaplah ini satu kode ya. Dan contohnya ini. Nah, ini versi 035. Kita coba mundur ke versi 01. Versi pertama banget kayak gimana? Nah, versi pertama kayak gini nih. Kodenya cuma gini, BMKG kit, prep kit, namanya juga nggak enak lagi. Tuh, cuma kayak gini doang, satu baris. Ya ini lumayan rame sih. Tapi ini nggak fungsional kalau nggak salah. Nah, view kit cuma gini doang. Nah, dari sini masuk hidrokit versi. Bisa lihat nggak ya contohnya ya? Jadi ada 68 perubahan dari versi ini 01. Nanti kita masuk ke, coba kita lihat yang versi 02. Ada 100-an. Jadi sekitar 40 perubahan. Nah, ini udah mulai ada otomasinya, ada continuous, udah gitu ini yang cocok untuk di sharing. Ini yang saya sharing di internet tuh ini versi 02. Udah gitu masuk ke versi sekarang. Versi 035. Tuh, ada 90 perubahan. Karena ini sifatnya emang nyicil gitu. Dan versi sekarang. Jadi emang ini saya kembangkan selama sepanjang 1 tahun.
Dan belajar Pythonnya emang lebih lama lagi, 1 tahun lagi. Jadi sekitar 2 tahun berarti ya. Gitu pengenalan paket Python HydroKit. Oke. Kalau ini kayaknya lebih enak pakai whiteboard ya. Ini udah setengah jam. Kita coba setengah jam lagi dah. Sejam lagi. Screen. Jadi ada ini paket Python. Paket Python namanya, kok ini kepencet apa ya? Paket Python namanya Pak HydroKit. Nah, HydroKit ini kita kembali ke versi 0.1 dulu deh, biar tahu ceritanya. Di HydroKit 0.1 ini tuh cuma isinya PrepKit, maaf, ada PrepKit yang tadi, ViewKit, BMKG-Kit. Nah, udah gitu, ini isinya. Nah, ini tuh saya masih belum tahu gimana cara bikin Python ya. Jadi gimana bikin ngepublikasikan paket Python. Jadi saya bikin modul terpisah-pisah. Nah, informasi ini sebenarnya lumayan bermanfaat bagi yang lagi ngembangin Python juga atau baru mau memulai ngembangin Python juga. Nah, si modul ini tuh, ini istilahnya modul. Di situ error juga nggak ya? Nah, ini sebutnya modul. Nah, ini versi pertama itu saya cuma bikin PrepKit itu preparation atau persiapan. Jadi kayak untuk baca dari Excel kayak gitu. Dan itu ViewKit itu cuma untuk gimana visualisasiin data. Itu BMKG untuk baca data, ngeproses data BMKG. Nah, udah gitu ini PrepKit, ViewKit, BMKG-Kit. Gitu masuk ke versi 02. 02. Nah, di 02 tuh saya tuh udah mulai belajar banyak Python. Jadi saya bikin 3 paket utama. Namanya tuh preparation, preparation ya, persiapan dataset. Udah gitu analisis. Udah gitu namanya tuh visualisasi. Visualisasi. Nah, paket yang sudah ada tuh cuma preparation dengan vis di versi 02. Nah, kalau ini untuk datanya tuh, jadi untuk mau menggunakan modul prep ini tuh, kita tuh menggunakannya dengan import HydroKit .prep misalnya sebagai HP. Nanti di sini tuh ada modul-modul atau fungsi-fungsi yang sudah ada. Misalnya HP, saya kurang apa misalnya read Excel gitu. Kayak gitu. Nah, sayangnya kalau jadi karena ini saya udah belajar Python, jadi sebenarnya ada tahapannya di sini tuh. Udah masuk ke software development. Jadi ini tuh saya tuh udah pastiin ada version controlnya.
version controlnya. Udah gitu testing, unit testing. Jadi setiap modul atau fungsi yang saya kembangin di 3 subpaket ini, tuh harus melewati software development unit testing. Udah gitu, jadi setiap modul, setiap fungsi harus diuji. Jadi setiap perubahan kode dikit pun, apakah nanti diujinya tuh dengan cara kita masukin input yang kita tahu hasilnya. Nanti kalau misalnya ternyata hasilnya sama, berarti dia lolos uji. Tuh. Jadi ini di software development udah masuk sih. Hal ini tuh penting karena kalau setiap perubahan kode, kalau misalnya tidak dikontrol, nanti bisa ngerusak semua kodenya. Jadi semua programnya bisa bisa hancur, jadi ambiar. Nah, selain unit testing juga, saya tuh di versi ini tuh documentation juga, dokumentasinya agak berbeda. Documentation. Setiap modul yang dikembangin dalam sini tuh setiap documentation yang di sini tuh jadi harus mengikuti standarnya juga. Jadi mau bikin manual dokumentasi juga ada manualnya. Jadi semuanya kalau kamu ngembangin di Python tuh semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi untuk masalah kolaborasi atau hal yang sebagainya lebih memudahkan gitu. Jadi kalau misalnya saya tinggal meninggalkan proyek ini atau pindah ke proyek lain, ada orang lain yang pengen lanjutin, jadi bisa. Kalau misalnya kita ngerjain kayak tesis atau skripsi, kita bikin kode sendiri gitu ya, yang penting jalan gitu ya. Kan nanti sayang kodenya gak dipakai, jadi bangke aja di laptop sendiri. Nah, ini menghindari itu. Nah, sebenarnya ya untuk menghindari itu kita harus ngerti software development kan. Dan ini emang tantangan bagi orang teknik non informatika atau yang bukan di bidang codingnya. Tapi kalau saya sih mikirnya, kalau sejak awal sudah diperlihatkan standarnya, mungkin kedepannya bakal mengikuti standar yang udah ada. Jadi kayak misalnya penamaan fungsi harus huruf kecil semua misalnya. Oh, kalau penamaan variabel jangan tersirat nggak jelas, misalnya i apa ya? Oh, ternyata intercept gitu. Ya kenapa nggak ditulis intercept aja gitu. Nah, kalau di Python ada panduannya lumayan panjang sih. Tapi setidaknya udah ada yang ngatur lah. Udah gitu kita tuh ada yang namanya tuh, saya nggak tahu istilahnya linting gitu ya. Jadi setiap kodenya tuh dia dicek mengikuti standar yang sudah ada. Nah, standar yang saya pakai itu kalau nggak salah tuh auto lagi. Pep. Nah, jadi Python tuh punya kayak kodenya gitu, convention code, namanya pepegg. Nah, di sini di pep 8 ini tuh jadi gimana cara nulis kode Python sebaiknya. Jadi kalau untuk nulis nggak boleh kepanjangan dari berapa karakter. Setelah ini harus spasinya ke bawah. Setelah koma harus spasi. Setelah sama dengan harus spasi. Setiap variabel harus kayak gini. Kurung kurawal harus kayak gini. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau udah belajar ini, setidaknya selain bacanya bisa enak dibaca, memudahkan orang lain untuk mengoreksi, mereview, udah gitu membantu untuk memperbaikinya. Oke. Nah, jadi untuk versi 02 ini emang rada fokusnya ke software development. Nah, udah gitu masuk ke versi 032. 032. Sebenarnya ada 030, cuma karena saya salah masukin citasi ke situs Zenodo, jadi kelewat. Ya udahlah, jadi 032 lah. Ya namanya juga belajar sambil mengerjakan, jadi maklum lah kalau ada yang error. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau ini jadi untuk HydroKit importnya manual, karena manual tuh bukan bagian dari HydroKit. Jadi
ada paket Python HydroKit sendiri, ada. Nah, ini nama project kita, namanya HydroKit. Nama proyeknya HydroKit kan. Atau biar memudahkan tim HydroKit lah. Niatnya tadi saya mau dikasih depannya tim HydroKit gitu ya. Biar nggak bikin pusing dengan nama paket Python. Nah, di sini tuh harusnya tim HydroKit. Tim HydroKit memiliki proyek namanya HydroKit. Ini cuma nama visualisasi aja biar bagus aja, di sini ada tulisan HydroKit ya. Tapi semua paket Python semuanya di HydroKit ini. Dan ini kan manual, ada di sini harusnya tambah satu lagi, HydroKit manual. Nah, ini bukan beda lagi, jadi bukan bagian dari paket Python dari HydroKit. Jadi pas kita ngomong paket Python HydroKit berarti paket HydroKit gitu. Tapi ada juga sebagai HydroKit sebagai organisasi. Tapi karena kita fokus ke Python dan dimulai melalui Python, dan kita bikin notebook dan blog ini kan tujuannya jadi support suplemen untuk HydroKit. Jadi kita harus fokusnya ke HydroKit. Jadi kayak manual tuh harus support ke HydroKit, si paket Python yang utama. Nanti kalau misalnya ada proyek yang tidak berkaitan dengan HydroKit, mungkin kita bisa bikin project lain lagi dengan nama lain. Ups. Udah gitu kita tadi tunggu pertanyaannya. Dan gak kayak Kikis gitu ya, yang tinggal pencet. Ya emang, karena kamu harus bisa ngerti pakai Python. Nanti bisa kelihatan pas di laporan implementasinya. Kalau udah pernah pakai Jupyter Notebook, ya sebenarnya tuh setidaknya kamu mengenal bagaimana mengimport modul. Instalasinya juga udah dibikin mudah gitu untuk pasang HydroKit gitu. Cuma nanti ada publikasinya lebih rumit lagi ya. Tapi itu mah bukan urusan yang non sipil, itu urusan yang informatika lah. Atau komputer lah. Nah, tadi saya lanjut ke sini versi 032. Nah, kalau versi 032 tuh kenapa saya bikin versi 032? Jadi untuk version control. Nah, untuk versi 032 karena ini sangat fokusnya ke software development. Ini fokusnya software development. Nah, jadi bagi orang sipil nanti, aduh saya udah bikin Python kayak gini, masa sih harus masukin ngelewatin versi pengujian kayak gini kan, untuk masuk ke publish ke dalam subpaket ini tuh harus lewatin ini, dokumentasinya harus sudah oke, lintingnya harus sudah oke, unit testingnya udah oke, version controlnya juga udah sudah pasti. Nah, saya bikin lagi nama subpaket baru namanya contrib. Analisis, visualisasi, contrib. Nah, fungsi yang contrib ini itu adalah tidak melalui contrib ini itu tidak melalui fase ini. Jadi tidak perlu dicek dokumentasinya kayak gimana, unit testingnya kayak gimana, lintingnya gimana, version controlnya gimana. Pokoknya itu contrib ini sebagai subpaket yang mengabaikan software development. Nah, tujuannya tuh biar pengembangan kodenya lebih cepat. Jadi kalau lebih cepat tuh, jadi saya udah bikin modul untuk baca Excel, tapi cuma satu file gitu, cuma 10 baris. Ya nggak apa-apa, nggak usah lewatin ini, kita langsung submitnya ke contrib aja. Nah, di contrib tuh nanti setiap autornya punya subpaket sendiri. Nanti kalau misalnya kan saya pakai ini contrib, nah ini Taruma. Nah, nanti kalau misalnya ada lagi Cahya, misalnya di sini Cahya atau siapa ya, Arif.
dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau untuk eksekusinya nanti kayak gini, misalnya ROM hydrokit contrib dot taruma import. Nah, modulnya apa? Yang tahu ini kan cuma taruma doang. Nah, kamu harus tanya, oh misalnya HK89. Nah, ini yang bikinan saya. Jadi kalau contrib tuh tujuannya tuh untuk membebaskan orang nggak usah mikirin tahapan software development ini. Jadi software development ini bisa diabaikan. Jadi orang sipil juga yang suka ngeprogram atau bisa pakai Python gitu ya, bisa langsung masukin ke contrib ini dan punya namanya masing-masing gitu. Nanti kalau misalnya ternyata hasil misalnya, oh ternyata di modul saya itu misalnya HK373, HK88. Nah, misalnya HK73 itu ternyata untuk baca Excel. Nah, kalau HK88 ini untuk baca BMKG. Nah, ternyata kan kita udah nyobain ya ini HK73 dan HK88. HK73. Nah, saya kan udah ngembangin. Nah, ternyata kodenya tuh banyak yang pakai atau setidaknya sudah ternyata fungsional karena saya udah pakai gitu ya. Nah, dari sini kita bisa langsung si modul-modul yang udah saya kembangin ini bisa masukin fase sini ke software development. Nanti dimasukkan ke salah satu 3 paket utama ini. Kayaknya baca Excel dan baca BMKG masuknya ke persiapan. Nanti di sini bikin lagi modulnya lagi misalnya apa gitu. Gitu. Jadi untuk contrib ini tujuannya ya ini. Ini yang membedakan sih dari versi 02 ke 032. Nah, jadi lebih ke fleksibilitas. Udah gitu kita masuk ke versi terakhir. Udah mau jam 9 lagi. Versi terakhir. Nah, kalau versi terakhir, saya tuh sudah ngembangin di contrib untuk analisis hidrologi. Kayak FJMOC dengan NRECA. Nah, udah kan? Kayaknya sih udah segini aja deh, kayaknya panjang. Jadi kalau untuk ngomongin paket Python, nah ini sejarahnya sih. Kenapa ada tiga subpaket, udah gitu ada paket contrib. Nah, pokoknya kalau punya kode Python yang pernah dikembangkan sendiri, udah gitu pengen orang lain make juga, atau kamu pengen submit doang, kepake atau enggaknya itu bukan urusan pertama, pokoknya itu urusan kesekian. Tapi kalau pengen disimpan gitu, mungkin orang lain bisa baca, udah gitu bisa dipakai. Nah, masukin ke contrib. Nanti kamu submit. Nah, nanti proses submitnya tutorialnya harus dibikin sih bagi yang nggak hafal. Tapi harusnya kalau udah pernah ngembangin pakai Python harusnya lumayan canggih lah menggunakan komputernya. Dan udah gitu setelah dari contrib kita bikin yang model Excel dan BMKG. Gitu contrib saya bikin lagi untuk 035 saya nge-push ide FJMOC dengan NRECA. Jadi pada versi 032 ini saya tuh belum bisa nunjukin bahwa ini benar-benar bisa pakai analisis hidrologi loh. Cuma sejauh itu cuma ngebaca Excel doang kan. Gimana kalau untuk visualisasinya gimana gitu. Nah, ini dimasuknya ke versi 035. Versi terakhir. Nanti bakal muncul lagi versi yang terbarunya 0.4. Kalau 0.4 mungkin nggak ada perubahan sih, cuma saya bakal update
Jadi saya bakal submit modul baru. Jadi namanya bukan HK-HK lagi, tapi modulnya mungkin publik. Nanti namanya tuh kayak FJMOC ya FJMOC gitu. Biar memudahkan kalau orang lain pakai. Oh ini saya makainya ya pakai HK73 karena saya udah pernah bikin manualnya gitu ya. Yang ngerti yang pakai. Kalau nggak ngerti ya nggak bisa dipakai. Oke. Jauh ini selesai deh. Udah sejam. Mau dilanjut atau enggak nih? Ya, kembali lagi sama saya. Cia. Nah, udah gitu kita lanjut ke topik berikutnya. Penjelasan arti logo. Sebenarnya logonya nggak ada artinya sih sebenarnya. Jadi yang pertama tuh kan saya pengennya sesederhana mungkin karena saya juga nggak punya apa namanya, nggak punya aplikasi untuk ini. Aduh kok loadingnya lama nih. Nah, hidrokit. Nah, biasanya waktu awal saya cuma fokusnya hidrokit. Udah gitu tulisan di bawahnya analisis hidrologi dengan Python. Nah, udah gitu, aduh tapi nggak ada logonya, jadi nggak bisa nongol di apa sih di situs icon-iconnya. Akhirnya saya harus bikin logonya. Ya udah, pertama huruf H, udah H, udah gitu hidrokit ya udah masukin O, ya udah O. Udah gitu karena ini pakai hidrokit, nah ini dikasihnya K. Kalau kamu lihat di balik 180 derajat itu huruf K. Nah, kalau untuk versi-versi lain kan kayak notebook, ini logonya. Ini kalau dibalik ini huruf N. Kayak ini blok. Oh, ini nggak kelihatan ya. Ini huruf B. Nah, kalau nanti hidrokit tim, hidrokit. Kalau hidrokit ini T. Udah gitu yang membedakan cuma background warnanya sih. Makanya mungkin nanti akan diubah lagi sih kalau sempat atau ada yang mau ngubah ya silakan gitu. Oke, untuk logo itu sih alasannya sih. Ups, 9. Iya emang titik-titiknya nggak akan kelihatan kalau dilihat tuh kayak yang sama kan, karena itu namanya hidrokit. Makanya setiap proyek hidrokit tuh biasanya HO-nya yang ditekankan. Jadi oh ini bagian dari hidrokit. Jadi kalau pas lihat orang lihat tuh oh ini hidrokit. Tapi nanti kalau misalnya pas ngembangin icon-icon kan suka harus ada yang beda gitu. Ya udah tulisan kirinya K. Kalau kamu imajinasinya lebih tinggi lagi ini kayak orang. Kayak nah gitu kita masuk ke Google Colab. Nah, Google Colab itu semacam Jupyter Notebook bagi yang belum kenal ya. Jupyter Notebook tuh kayaknya mas lagi apa? Lama lagi bukan sama malas juga ya. Kalau saya jelasin awal Jupyter Notebook. Saya asumsikan semuanya udah pernah pakai Jupyter Notebook lah. Nah, Google Colab ini sebenarnya kayak tapi kalau ada yang nanya ya nanya aja sih. Nah, kalau Jupyter Notebook tuh kan sistemnya lokal. Kita kan bisa buka Jupyter Notebook kayak gini. Nah, kalau Jupyter Notebook sistemnya lokal kan, tampilannya juga tidak semenarik ini gitu. Jadi Jupyter Notebook tuh ini bisa diisinya kode gitu, misalnya ini kayak import, then salah, import apa ya OS atau
print hello world. Nah, ini ya yang biasanya yang terabaikan biasanya, bahwa kalau Jupyter Notebook tuh bisa juga bikin untuk ketikan biasa. Cell type-nya bisa kamu ubah jadi markdown. Jadi untuk heading 1. Nah, udah gitu ini heading 2 bla 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 bla. Heading 4. Udah gitu bisa pakai ini huruf tebal dan miring. Tuh. Ini karena saya pakai extension jadi ada simbol 1 dan 11 kayak gini. Yang biasanya juga yang dilupakan adalah bahwa si ini support penulisan LaTeX, jadi kayak persamaan x kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan z kuadrat. Jadi persamaan yang lebih kompleks juga bisa sih. Tambah i+1 misalnya. Nah, jadi kenapa saya nyaranin pakai Jupyter Notebook tuh biar bisa nulis persamaan kayak gini daripada pakai Word gitu, pindah kode, copy, paste, Word. Nah, ini di dalam satu tempat gitu. Memang ada kekurangannya sih, yaitu nggak gampang makainya. Tapi kalau sudah terbiasa sebenarnya ini lumayan efektif gitu. Nah, ini kan sistemnya lokal. Nah, kita matiin aja ya. Nah, ini versi websitenya, versi online. Kalau versi online, kita coba bikin new notebook. Yang pasti ini harus punya akun Google ya. Jadi untuk bisa pakai layanan ini Jupyter Notebook Online. Nah, namanya bukan Jupyter Notebook, tapi ini versi modifikasi yang dibikin sama tim Google, namanya Google Colab. Nah, tampilannya juga lebih bagus sih sebenarnya. Misalnya kayak ini, import OS get. Nah, ups. Saya ulangi lagi deh. Reload. Jadi yang bisa. Nah, kalau di Google Colab tuh, kamu tuh bisa masuk ke hosted runtime, yang artinya tuh pakai internet. Jadi ngeproses cloud computingnya untuk perhitungan atau untuk processingnya, dia pakai server. Kamu juga bisa masuk ke lokal runtime. Nah, kalau connected local runtime, kamu bisa pakai, nanti ada pengaturannya. Kalau contohnya kayak gini. Oh. Nah, ini masuk log. Ini kan karena dia masuk server, dia isinya konten kan. Nah, kalau coba saya running lagi. Nah, ini masuknya ke server lokal. Mesin lokal. Nah, kalau mesin lokal, nah, tapi si notebook ini sebenarnya tuh disimpannya di Google Drive. Jadi kalau kita ngitung kayak gini, print hello world. Ini kita save ya. Pada gitu kita buka Google Drive. Coba testing.
Nanti kamu bisa cek di sini. Di sini nanti ada folder baru namanya Colab Notebooks. Nah, di sini kamu bisa lihat mana tuh teh? Yang ini nih. Untitled Note. Namanya nggak sempat belum berubah. Coba saya. Nah, namanya kan jadi berubah jadi coba testing. Nah, dari sini kamu juga bisa download dari sini. Download aja. Nanti buka pakai Jupyter Notebook lokal. Atau kamu juga bisa juga ngasih ngirim kerjaan kamu. Share atau kirim email. Harusnya sih bisa sih. Nah, share. Share-nya ke siapa? Nah, jadi emang lebih praktis kalau kamu pakai Google Colab kalau untuk kolaborasi. Sejauh ini sih kayak gini. Fungsinya Google Colab. Nah, mungkin nanti tutorial gimana mengatur apa namanya? Membuat sistem yang bisa uh, berpindah antara lokal dengan server nanti bisalah di tutorial berikutnya. Ya kalau bisa hari ini ya hari ini aja, tapi nggak sekarang gitu. Ada kerjaan lain soalnya. Nah ini jadi ini seputar Google Colab. Oke. Bisa juga print sih. Tampilannya kayak gini sih. Ini karena saya ukurannya gede. Ya 50%. Praktis sih sebenarnya. Dan nggak perlu nginstal ya ini. Nggak perlu nginstal Python. Kalau nggak punya Python ya atau nggak punya Anaconda atau belum pernah pakai Python, dia tinggal buka aja Google Colab, situsnya colab.research.google. Dari situ ya udah tinggal buka, login, tinggal welcome to collaboratory, nanti kamu baca aja ceritanya, bla 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 bla. Ada tutorialnya juga, introduction to Colab juga ada ini. Mungkin ini coba saya setel aja. Google Colab is an executable document that lets you write, run, and share code within Google Drive. If you're familiar with the popular Jupyter project, you can think of Colab as a Jupyter notebook stored in Google Drive. A notebook document is composed of cells, each of which can contain code, text, images, and more. Colab connects your notebook to a cloud-based runtime, meaning you can execute Python code without any required setup on your own machine. Additional code cells are executed using that same runtime, resulting in a rich interactive coding experience in which you can use any of the functionality that Python offers. For example, here we define a variable containing a range of 10 numbers. In the next cell, we loop through this range, printing the square of each number. For convenience, we use the Shift-Enter shortcut rather than the play button to execute the cell. Cell outputs are not limited to simple text, however. They can contain any number of dynamic, rich outputs. For example, we can search Colab's built-in library of code snippets and insert code to create an interactive data visualization. This particular visualization is created with Altair, one of several third-party visualization libraries that Colab supports. Colab notebooks can be shared like a Google Doc, and for this purpose, it's useful to use text cells to provide a narrative around the code you've executed. Text cells are formatted using Markdown, a plain text document format that's rendered on the page. Markdown format is simple and powerful, allowing you to add headings, paragraphs, lists, and even mathematical formula. If you would like to share your notebooks with others, you can do so via Google Drive sharing, or even by exporting your notebook to GitHub. The notebook is stored in the standard Jupyter Notebook format, and so the notebooks you create can be viewed and executed in Jupyter Notebook, Jupyter Lab, and other compatible frameworks. The convenience of sharing notebooks means that you can find and explore many interesting notebooks around the web. One useful collection is the SeedBank project at research.google.com/seedbank. For example, the Neural Style Transfer seed shows how to use deep learning to transfer styles between images, and includes a link to a Colab notebook where you can run and modify the code. To learn more about Colab, visit colab.research.google.com and find the Welcome Notebook,
where you will find links to tutorials and other info about Jupyter and Colab notebooks. You can also find the remaining videos in this series, which will explore Colab in more depth. In the next video, my colleague Lawrence will explore how to install TensorFlow using Colab and how to use different runtimes to access things like the GPU. See you there. Hi, I'm Jake. I'm a software engineer on the Google Colab project, and we've got lots of great videos for you about Colab, so feel free to hit that subscribe. Nah, jadilah Google Colab tuh ya seputar itu penggunaannya. Kita langsung aja ke demo dengan sejauh ini penjelasan teknologi oke, pengenalan Google Colab oke. Kayaknya cuma sampai sini aja deh. Breakdown laporan implementasi 3 udah gitu kita selesai aja. Nanti ke live streaming kedua atau nanti berbasiskan tulisan saja. Oke, kita synchronize. Nah, jadi kayaknya saya buka dokumen. Nah, jadi saya bikin yang saya sebut laporan implementasi. Nah, laporan implementasi ini adalah judulnya tuh analisis hidrologi menggunakan hidrokit. Analisis hidrologi menggunakan hidrokit. Nah, dari sini buku ini menyajikan penggunaan hidrokit dalam melakukan analisis hidrologi seperti perhitungan evapotranspirasi, pemodelan penggunaan model NRK dan FCMO. Jadi yang sebenarnya yang pengen diutamakan itu adalah evapotranspirasi dengan NRK dan FCMO. Nah, kita karena ini berbasis Jupyter Notebook dan saya kembangkan menggunakan Google Colab, jadi ini bisa langsung kita coba running. Oke. Anggap ini karena ini kita hapus semua outputnya. Ini kalau mau sambil coba ini ya, namanya tuh mau ikut sambil running gitu, ini linknya. Linknya ada di kotak komentar ya. Nah, dari sini di analisis hidrologi dengan hidrokit saya baca aja ya, karena saya belum ada persiapan untuk menjelaskan ini selain saya cuma baca aja, udah gitu coba menjelaskan beberapa bagian, kalau ada pertanyaan ya saya jawab gitu. Nah, ini saya simpan dalam Google Colab dan kita buka dalam Google Colab, dan kita mulai dengan konekkan Google Colab ini dengan hosted runtime. Oh, kalau ada yang mau ikut ya berarti saya agak pelan-pelan ya. Nah, connect, initializing, connected. Kayaknya kekecilan deh. Coba saya gedein. Kayaknya segini cukup ya tulisannya. Nah, jadi buku notebook ini mendemonstrasikan analisis hidrologi menggunakan Python dan paket hidrokit sebagai alternatif dari penggunaan Excel. Dataset yang digunakan merupakan dataset sembarang dengan nama sembarang. Kunjungi notebook manual untuk referensi lebih lanjut. Nah, jadi saya referensi manual tuh yang sempat saya publish bookletnya. Jadi kalau misalnya untuk ini apa sih? Kalau untuk modul HK87, oh ini ternyata untuk debit andal. HK88, oh ini untuk baca dataset harian. Nah, ini manualnya, cara makainya sih. Karena ini kan tadi kan disebutin dari awal bahwa .contrib ini tidak
mengikuti kaidah software development. Jadi saya bikin yang sebisa saya aja dan lebih praktis bagi saya bikin Jupyter Notebook dan ngasih tahu ke orang lain nih makanya kayak gini loh. Walaupun standarnya sih sebenarnya nggak begitu diterima, tapi apapun yang jadi sih, apapun yang bisa dipakai ya pakai aja sih. Oke. Nah, referensi. Jadi ini referensinya nanti adalah linknya. Buku ini hanya untuk memeragakan penggunaan modul pada paket HydroKit sehingga ada teori, konsep, kekeliruan teori dan konsep mohon diabaikan aja. Jadi kalau misalnya teorinya nggak kayak gitu ya abaikan aja dulu sementara. Tadi otomatisnya 360. Oh iya berarti itu emang sejak awal harus disetting 720 karena kalau otomatis biasanya 360 dulu. Tapi kalau 720 biasanya ada delay berapa detik, jadi nggak lebih real time gitu. Bedanya sih itu. Nah, buku ini memberagakan mengambil dataset harian dari berkas Excel yang menggunakan template HydroKit. Jadi saya udah bikin template Excel yang isinya tuh untuk apa namanya? Untuk dibaca sama si mesin HydroKit ini. Template-nya sebenarnya sederhana. Kalau misalnya datanya untuk yang harian, nah ini harian nih, misalnya saya punya 2 stasiun. Udah gitu, ini sebenarnya informasi ini cuma untuk digunakan untuk bagi orang yang pengen tahu metadatanya lah. Nah, dari sini formatnya kayak gini. Bentuknya kayak rekapitulasi data harian jadi bulanan dalam 1 tahun. Dalam 1 bulan. Benar 1 tahun. Ini kan data harian dalam bentuk pivot. Nah, sayangnya kan kalau dalam bentuk pivot itu tidak bisa dieksekusi. Mesti namanya tidak bisa dieksekusi langsung. Harus dijajarkan dalam 1 kolom atau disebutnya sebagai tabular data. Ini kan dalam bentuk pivot. Kita ubah menjadi tabular data. Nah, fungsinya ini, fungsi HK88 ini tuh untuk mengubah data pivot tadi menjadi tabular data yang bisa digunakan untuk analisis. Nah, udah gitu kita keduanya adalah mengolah data berkas dari Excel BMKG. Nah, kalau BMKG itu saya nggak tahu ya karena format BMKG bisa aja berubah. Nah, kalau BMKG formatnya gini. Oh, nama stasiunnya saya hilangin. Nah, ini datanya. Ada 88, 999, ada yang kosong, ada definisi sendiri. Di bawahnya ada keterangannya kan. Yang kita butuhin kan ini. Tapi karena ini udah dalam bentuk tabular, jadi nggak usah ubah. Nggak perlu proses perubahan dari pivot ke tabular gitu. Udah gitu kita coba hitung hujan rata-rata dengan metode Polygon Thiessen, tapi luasnya sudah diketahui. Jadi ini mah perhitungan sederhana sih sebenarnya. Udah gitu merekap data harian menjadi bulanan. Tadi kan datanya harian. Nah, coba kalau saya pengennya setiap bulan atau per 2 periode per 15 hari atau per 4 hari. Nah, di sini di HK98. 98 ini sebenarnya nunjukin nomor isu di situs HydroKit-nya. Jadi kalau HydroKit isu misalnya 98. Nah, di sini baru kelihatan request, ada yang request nih, saya sendiri kan yang request. Nah, nanti saya tuh ternyata punya solusinya. Oh, ini biasanya ada komentar-komentar atau misalnya saya lagi kepikiran pakai nemu tutorial yang cocok. Nah, biasanya saya taruh di sini gitu. Kalau untuk kode untuk Polygon Thiessen sebenarnya tuh ada programnya lagi kayaknya QGIS kan atau ArcGIS, dia bisa punya Polygon Thiessen. Jadi
itu kan dari ekstrak informasi dari GIS data kan. Nah, kalau itu beda lagi kan ranahnya. Dan kalau memakai untuk mengolah data GIS data sebenarnya tuh ArcGIS atau QGIS udah punya pluginnya kali ya. Nah, sekarang kan pakainya ArcGIS desktop yang kebanyakan yang pakai bajakan atau yang aslinya juga. Jarang yang pakai ArcGIS Pro. Nah, kalau ArcGIS Pro harusnya tuh sudah punya fitur Python yang bisa terintegrasi. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu ya karena saya belum punya ArcGIS Pro, tapi ekspektasi saya tuh jadi penggunaan Python misalnya dari sini udah dapat luas areanya, ya udah kita masukin ke HydroKit, kita lanjut. Jadi untuk HydroKit ini nggak ngolah GIS data ataupun mengekstrak informasi dari GIS data, karena itu konsep apa namanya kerumitannya beda lagi gitu. Lebih baik pakai yang sudah ada gitu. Udah gitu kita pakai evapotranspirasi. Evapotranspirasi ada 3 rumus yang bakal dipakai: Blennick-Rader, radiasi, dan Penman. Sebenarnya Penman ada yang Penman modifikasi ya, cuma saya nggak nemu referensi di buku. Atau saya mikirnya mungkin yang di buku Penman modifikasi sih. Nggak saya recheck lagi, makanya pasti ada teori konsep yang berbeda gitu. Nah, udah gitu langsung kita pemodelan FJMOC dengan NRECA. Udah gitu menghitung debit andal. Udah gitu mencari parameter model terbaik dari FJMOC NRECA berdasarkan metrik NSE atau metrik lainnya. Nah, dari sini daftar Jupyter Notebook. Nah, ini linknya kalau nggak salah udah mati sih karena udah bukan di masih hidup kan berarti. Kalau ada yang linknya udah nggak bisa diakses ya informasikan aja gitu. Nah, ini paket HydroKit ceritanya. Untuk citasi sebenarnya program ini sudah saya publish gitu di Zenodo. Jadi bagi yang mau citasi sih atau mau make bisa citasi. Versinya ya tergantung sih. Dan ini masuknya ke open access dengan software. Sejauh ini cuma 13 download ya. Oh, versi ini ya. Nggak tahu ada yang lihat atau kebetulan tersesat buka HydroKit. Nah, dari sini ini saya bikin kecil aja kalau misalnya semuanya. Kalau kamu klik di bagian sini ada show table content. Nah, dari sini bisa kelihatan ada tahap 0 persiapan, tahap 1 akuisisi, tahap 2 pemrosesan, tahap 3 input analisis, dan tahap 4 analisis hidrologinya. Tahap 5-nya kalibrasi. Nah, awal-awal kita mulai langsung import nih ya, pengaturan bukunya kita harus siap-siap lah buku Jupyter Notebook. Nah, kalau saya sih menggunakannya pakai istilah buku aja ya. Nah, kita runningnya kamu bisa klik play di sini, tombol ini atau control enter. Nah, di sini nanti ada peringatan run anyway aja. Nah, dari sini ada instalasi paket HydroKit. Nanti kita running aja terus. Ini nginstal paket HydroError. Nah, HydroError itu paket Python yang dikembangkan sama Hydro Informatik University apa ini? BYU. Nah, untuk metrik evaluasi model hidrologi. Jadi kayak misalnya NSE, RMSE, MAE, dan lain sebagainya lah. Jadi ini udah ada yang bikin. Jadi nggak usah bikin. Sebenarnya nggak usah tahu rumusnya ya. Asal kalau pengen tahu rumusnya sih bisa aja sih. Karena dia punya kayak semacam apa namanya dokumentasinya. Jadi ini situsnya yang HydroError. Nah, list metriknya banyak banget nih. Dari mean error, mean absolute error, IQR, inertia root, mean absolute, koefisien determinan, person, H1, ya, dan lain sebagainya. Tunggu sebentar ya. Nah, kita runningnya bisa pakai control enter atau klik play di sini. Nah, di sini saya bikin cek sistemnya.
Nah, di sini kelihatan versi Python yang dipakai di sistem ini 3,6. Tapi dengan ininya ada nih. Udah gitu ada HydroKit. Nah, saya kan ini kan waktu ngembanginnya versinya agak berbeda. Waktu saya ngembangin versinya tuh versinya agak berbeda. Pandanya berbeda, matplotlibnya berbeda, hydro errornya sama, hydrokitnya tetap sama sih. Berharap aja tidak ada masalah sih. Nah, kita running juga ini. Nah, di sini kita masuk ke bagian dataset. Nah, dataset ini saya upload di internet. Jadi bisa langsung berdasarkan URL-nya atau peranalannya. Di running juga untuk tahu. Sejauh ini nggak usah tahu kodenya kenapa gini ya. Biar memudahkan pada saat tutorial aja nih sebenarnya dipisah-pisah gini. Nah, dari sini kita pakai HK79, yaitu membaca data dari Excel yang punya template HydroKit. Kita lihat infonya apa. Ini setelah membaca info, kita ngeprint hasil info tersebut. Oh, ternyata ada 8 stasiun. Nah, ternyata ada 8 stasiun hujan dengan 1 stasiun debit. Nah, ini mah namanya nama random. Nah, udah gitu kita mau ambil stasiunnya ya, nama-nama stasiunnya. Kita simpan dalam bentuk Python-nya, dalam bentuk list. Nah, dari awal ini cuma awal dataset. Kalau ngambilnya datanya dari komputer, kita masuknya ke sistem lokal. Jadi connect to local runtime. Atau kamu download ini, udah gitu, kan kalau kamu klik di sini, download IPNB. Nah, nanti bisa dibuka pakai Jupyter Notebook. Itu nanti semuanya lokal. Paling yang diubahnya ininya doang. Dari semua kode ini, yang paling diubah tuh paling cuma ini doang. Mana ya tadi? Nah, ini. Sel ini. URL-nya. Nanti di sini kalau lokal paling nanti diisinya kayak gini. Kalau lokal jadi kayak gini. Di URL debitnya misalnya C user debit XLX gitu. Contohnya segini. Kayak gitu kita baca data hujan. Oh iya, jangan kalau udah running dari awal, mending jangan ke running lagi. Jadi kan ini udah di running nih. Ada 7, 8. Nanti harus berurutan aja. Jangan ada yang kelewat atau ada yang dilompat. Nanti bisa hasilnya error. Dalam tutorial ini sih. Tapi kalau pas belajar sendiri ya nggak apa-apa lompat-lompat juga. Nah, udah gitu kita masuk ke tahap 1, akuisisi dataset. Nah, kita kan udah dapat nama stasiunnya berapa banyak. Udah gitu stasiun hujan ada apa aja, stasiun debit ada apa aja. Nah, kita ambil data hujan. Pertama data hujan. Nah, ternyata kalau di data hujan tuh sudah ada 8 stasiun. Dan ada hasilnya yang NaN, strip to tidak hujan, ada 64, nunjukin hujannya sebesar 64 mili. Nah, kalau pengen penasaran Excel-nya kayak gimana, Excel-nya tuh sebenarnya kayak gini. Excel-nya hujan ya, ini contohnya hujan. Setiap sheet ini tuh nunjukin satu stasiun. Nah, kenapa saya bikin template HydroKit ini tuh, jadi kalau misalnya saya udah bikin penelitian nih ya, nah saya simpan dalam template ini. Nanti kalau ada orang lain make, bacanya juga lebih jelas gitu. Infonya apa? Nah, di sini mungkin infonya cuma stasiun dan sumbernya dari mana. Mungkin kamu bisa tulis
informasi lagi, misalnya penanggung jawab siapa, si A, begitu teh, data diperoleh kapan, misalnya 2 Januari dan lain sebagainya. Nah, ini tuh informasi di info ini tuh emang ditujukan sebagai info doang gitu. Jadi ini saya tuh mau juga ngasih ide untuk standar untuk nyimpan di Excel-nya. Ini emang sih belum begitu rapi. Tapi ini kan namanya juga prototype, bukan finalnya gitu. Kalau mau ngembangin lebih serius lagi mungkin bisa lebih baik gitu. Cuma idenya gini. Jadi kalau misalnya ada yang mau pakai data stasiun ini, udah saya tinggal kasih ini. Cara bacanya juga karena kalau orang hidrologi mungkin udah sering baca data kayak ginian kan. Atau dia punya Excel sendiri untuk ubah jadi satu kolom kan. Nah, bayangin kalau ada 8 stasiun, ada udah gitu ada 20 tahun. Ya seberapa lama kan itu eksekusinya kalau nggak punya programnya. Nah, stasiun debit juga sama juga hasil isi Excel-nya seperti ini. Nah, ini udah dalam bentuk data frame. Data frame itu istilah kayak Excel-nya Panda gitu ya. Kita lihat print infonya. Nah, di sini ada keterangannya. Ternyata on null itu berarti tidak kosong. Nah, ternyata ada yang kosong karena di sini di stasiun Siri ini 4016, sedangkan yang lain 4018. Dan di sini juga ada keterangannya ada 4018 entries. Jadi di sini ada 2 nilai yang kosong, yang tidak ada, blank gitu ya. Kalau di Excel ini 1, udah gitu stasiun ini 1 juga. 2. Nah, bagaimana kalau data debit? Prosesnya sama aja. Run. Bacanya juga sama. Ini 47. Oh, ini ada 1 data yang hilang. Nah, dari sini kamu bisa nulis juga di sini. Ternyata ada data yang hilang. Bla 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 gitu. Fungsinya Jupyter Notebook atau Google Colab tuh ini. Nah, misalnya saya lompat dulu, selesaiin data klimatologi. Nah, kalau klimatologi kan dari Excel. Nah, dia pakai modul yang berbeda. Oh, kalau download bukunya di mana? Maksudnya kalau udah buka halaman tadi link yang ini, file, udah gitu download. Nah, ini klimatologi info. Nah, ini kan udah data klimatologi nih. Tahap 1 kita udah selesai. Cuma saya pengen nyinggung masa kolaborasi. Ini kan kita dalam sistem cloud kan. Nah, kita tuh bisa minta orang lain koreksi kerjaan kita dengan share ini. Nah, kamu share. Oh, ini saya share ini. Klik. Atau misalnya kamu tuh bisa kasih komentar di sini. Bisa nggak? Oh, ini harus di save dulu sih. Ini kan kalau ada lambang GitHub berarti ini notebooknya disimpan dalam GitHub-nya. Tapi kalau kamu simpan misalnya, kita ubah coba demo presentasi Rocket NTK. Begitu kita save a copy in Drive. Kita bikin kopinya. Harusnya ini langkah pertama sih dari yang tadi semenjak saya kasih link ini. Nah, tapi kalau yang udah jalan sih ya gak usah copy aja sih, lanjutin aja. Ini paling saya ulang lagi dari proses yang tadi awal, connect, running ini tiap sel.
coba ngecek juga ada errornya nggak. Nah, atau kalau pengen lebih cepat sih di sini runtime udah gitu run before, jadi dia ngerunning semuanya dari atas sampai bawah sampai titik sini. Udah gitu kita masuk ke tahap 2. Nah, kalau tahap 2 tuh pemrosesan data tuh kita tuh ngecek ada yang invalid, ada yang kosong, ada yang apa gitu. Kalau invalid itu kalau isiannya tuh ternyata bukan angka. Kan kalau data hujan nggak mungkin datanya tuh A gitu ya. Berarti itu ada yang salah atau titik gitu. Nah, kita bikin fungsinya dulu untuk mencari data invalid tersebut. Nah, kita proses dulu untuk data hujan. Oh, ternyata ada dua invalid, yaitu strip dengan none. None itu yang kosong. Dan 013 ini nunjukin baris pertama, baris kedua, baris keempat, baris kelima, dan seterusnya. Jadi ada dua data invalid, yang none dengan yang strip. Kalau strip kita ubah aja jadi 0 kan. Makanya di sini mengubah dataset ini jadi 0. Dataset hujan ini 0 kan. Udah gitu kalau untuk mengubah si tipe datanya dari teks jadi angka, nah ini kita ubah menyesuaikan objek dataset. Gimana kalau datanya ada yang kosong? Ya udah kita interpolasi aja sementara. Nah, ternyata 0 dan 1 ini tuh di awal-awal. Kan kalau interpolasi antara dua nilai. Nah, tapi kalau di awal-awal kan bukan interpolasi, tapi kita isi sama nilai sebelumnya. Istilahnya backfill. Putaran. Running. Nanti kita lihat dataset hujan infonya. Tuh, data tipenya udah berubah jadi float 64. Yang sebelumnya objek. Mana? Objek. Dari sini kita pengen ngeplot hasil grafiknya. Kayak gimana sih grafiknya? Gini deh. Nah, di sini ada 8 stasiun hujannya. Ini sebenarnya warnanya bisa serupa, tapi kan ini saya pakai fungsi yang sudah bawaan dari si Python-nya atau di Panda-nya. Jadi dia otomatis ngasih warna yang berbeda. Nah, nanti di paket Python yang visualisasi, nanti mungkin kita bisa ngembangin lagi si dataset hujan ininya itu lebih bagus gitu. Hal yang serupa juga dilakukan di data debit. Kita running. Kalau di sini ternyata ada yang salah ngetik nih. 20.9.46. Mungkin dia nulisnya harusnya 209 gitu. Nah, kita ubah lagi. Kita ubah infonya. Ups, ini pasti ngaco. Oke. Kita running. Nah, ini untuk dataset debit. Kalau data debit continue, jadi penggunaan lain sebenarnya masuk akal. Tapi hujan juga sih, sama aja sih. Continue juga sih. Nah, untuk data klimatologi juga kita prosesnya sama juga. Tapi kalau data klimatologi kita buang nih. Kolomnya nggak dipakai. Suhu rata-rata. Yang dipakai cuma suhu rata-rata, kelembapan, kecepatan angin. Nah, jadi cuma ada temperatur, suhu penyinaran dengan kelembapan dengan kecepatan angin. Nanti kita cek ada yang hilang nggak? Oh, ternyata nggak ada, semuanya terisi. Ya udah, kalau semuanya terisi kita coba aja langsung plotin. Nah, dari sini kita masuk ke tahap 3. Kita bisa tutup buku ini.
Nah, tahap 3, kalau kita lihat data tadi ya, data hujan tadi, data debit. Nah, ternyata pada awal-awal bulan tuh ternyata ada yang 0. Kan 0 tuh kan nggak mungkin kan. Kalau di tengah-tengah mungkin karena kekeringan atau apa gitu ya. Tapi kalau 0 di awal mungkin datanya emang belum ada. Jadi kita mulai datasetnya dari Maret. Jadi kita potong datanya tuh, data yang kita mulai itu jadi dimulai dari bulan Maret. Nah, kita potong aja. Nah, ini pakai modul yang HK99 untuk ngitung Thyssen-nya. Kita running lagi, nanti kita masukin input luasannya berapa. Ini luasan dalam kilometer ya. Jadi dia otomatis menghitung hujan ratanya gitu. Nah, jadi satu kolom kan, yaitu hasil rata-rata yang dihasilkan melalui Thyssen. Kita coba plot hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Udah gitu, ini kan datanya dalam bentuk harian. Nah, bukan permasalahan. Beberapa model kan ada yang perlunya inputnya tuh dalam bentuk bulanan. Nah, kalau dalam bentuk bulanan, misalnya kita harus direkap datanya. Saya nggak tahu istilah yang tepatnya, tapi kayaknya rekap kayaknya lebih sesuai deh. Jadi kalau untuk rekap, oh iya, nah direkap kan, nah kita bikin fungsi rekap, fungsi menjumlahkan, fungsi jumlah hujan, fungsi berapa lama hujannya, berapa lama harinya. Nah, kita bikinnya ubah dari rekap data ini menggunakan modul yang udah disiapin. Kodenya kita running. Nah, di sini kita running dari hujan. Kan tabelnya jadi ini untuk hujannya doang ya. Jadi kalau hujan ini di rata-rata dijumlahkan, ini jumlah hari hujan, ini jumlah hari dalam satu bulan itu. Coba kita plot. Nah, ini dalam bulanan. Makanya nggak begitu rinci nih, maksud tiba-tiba ini. Nanti kelihatannya di data berikutnya. Ini kan masih data rekap data untuk hujanan ya, untuk data hujan. Nah, udah gitu kita ubah per 15 hari. Jadi dibagi 15 hari, kalau yang 30 hari ada juga yang 16 hari. Jadi 15 16. Kenapa dipilihnya 16 hari? Karena biar memisahkan. Jadi kalau misalnya kita isinya 15 jadinya 15 15 1 jadi 3 bagian. Yang diharapin kan 2 bagian kan. Nah, mungkin ini ada ini hitungannya kayak bug, jadi sebenarnya bisa direvisi lagi kodenya, tapi saya bukan prioritas utama saya sih. Cuma nunjukin aja ini bisa dibagi. Ini kodenya sebenarnya sama dengan yang di atas, yang diubah cuma ini doang. End days-nya, jumlah harinya. 16D itu nunjukin 16 hari. Nah, nanti grafiknya kayak gini. Nah, kalau ini 4 hari. Nah, kalau ini per 4 hari. Biar aman run before semuanya sih. Harusnya grafiknya nggak ada margin di sebelah kiri dengan kanannya. Oh, ternyata mungkin karena versi pandanya yang terbaru, jadi dia ngasih tampilannya seperti ini. Jadi dia ngambilnya dari awal tahun 98. Nah, dari sini kan tahap 3 udah input analisisnya, kita siapin data hujan rata-rata dengan Thyssen, dan gitu kita bikin rekap data setiap bulan 2 periode dengan 4 hari.
Oke, jadi tahap 3 udah selesai. Nah, data klimatologi biasanya kan dipakainya untuk evapotranspirasi. Nah, kalau untuk data klimatologi, ini bisa juga udah disiapin kodenya. Untuk mempercepat ini kita running aja dulu. Udah hampir jam 10 nih. Komunitas radiasi. Nah, ini jadi untuk penman ini, tapi kan kebanyakan udah pakai penman karena dia lebih banyak parameter yang dibutuhkannya. Nah, tapi ini penmannya dalam bentuk harian. Nah, kita ubah lagi ke dalam bentuk, direkap lagi datanya bulanan, 2 periode, dan 4 hari. Dan ada yang dipisahkan. Jadi kalau evapotranspirasi, kalau model NRECA itu dia mintanya per periodenya, tapi kalau FJMOC mintanya per hari. Nah, kalau ini juga sama, ini dalam periode 4 hari. Nah, kita gabungin semua data ini jadi satu data frame. Nah, sekarang tinggal masuk ke pemodelan NRECA-nya. Kalau NRECA tuh nanti setiap manual ada nih, ada link manualnya. Atau nanti saya kasih bookletnya lah. Nanti informasi itu bisa disampaikan. Nah, kalau NRECA kan harus masukin parameter-parameternya. Nah, ini saya kasih contoh. Parameternya ini. Kita running, masukin parameternya yang diminta. Udah gitu kita langsung running aja. Ini persiapan modifikasi modelnya, modifikasi fungsinya. Ada beberapa modifikasi yang saya pengen ubah sih. Nah, enaknya pakai Python sebenarnya tuh yang udah saya kembangin bisa saya modifikasi setelah saya kembangkan. Dan orang lain juga bisa ngubah juga gitu. Asalkan ngerti aja. Nah, ini hasilnya. Ini perbandingan antara NRECA. Kalau yang garis ini tuh simulasi NRECA, dan yang titik-titik ini adalah observasinya. Nah, dari sini kita bisa kelihatan 2 periode. Oh, oke lah, bagus kayaknya. Nah, pas mulai kelihatan pas per 4 hari, ini jelek. Atau nggak tahu ya, ini harus pakai yang biasa melakukan analisis hidrologi bisa ngambil interpretasi data ini bagus atau enggaknya. Nah, ini juga FJMOC juga memiliki alur kerja yang sama. Masukin parameternya, tentuin kolom yang digunakan mana aja. Kita running ini. Running. Nah, dari sini running ini bikin fungsi untuk ngeplotnya. Nah, ini untuk bulanan. Hasilnya juga cukup memuaskan sepertinya. Ini yang per 2 periode. Ini yang per 4 hari. Nah, udah gini kan biasanya dicari nilai debit andal. Nah, kita bikin plotnya dulu. Nah, ini fungsi debit untuk ngeplotnya. Nah, di sini kita bisa bandingin NRECA, FJMOC dengan observasi menggunakan kurva durasi perbandingannya. Ini kayaknya gambarnya lebih bagus. Nah, kalau misalnya jadi dari ketiga ini, 3 parameter, 2 model ini dan 3 periode ini yang berbeda, ternyata bisa disimpulkan misalnya, oh kalau yang bulanan ternyata bulanan dengan 2 periode hasilnya mendekati, dan yang termasuk yang 4 hari. Tapi karena ini kelihatannya grafiknya kecil, mungkin kalau di zoom bisa kelihatan perbedaannya sangat jauh. Tapi jika dibandingkan dengan FJMOC, yang NRECA lebih baik daripada FJMOC. Karena yang NRECA udah saya ketahui parameter terbaiknya berapa. Dan gitu kita hitung nilai debit andalnya. Kalau saat di 80%,
berapa, NRK untuk bulanan. Ini hasilnya. Dari sini yang tahap 4 udah masuk, udah selesai analisis hidrologinya. Nah, dari sini masuk ke kalibrasinya. Kalibrasi itu mencari parameter terbaik. Nah, dari sini baru kepake modul yang diberitahu sejak awal dan dikembangkan sama kampus lain. Nah, kita bikin NSE kan, sebenarnya utama kita NSE, tapi RMSE dengan R square juga kita bikin. Dari sini kita pastiin kalibrasi NRK. Jadi kita ngasih batasan untuk parameter PSUB dari 0,2 sampai 0,8 dengan nilai 0,01. Jadi kombinasinya sebanyak ini. Nah, dari sini kita masukin parameter lainnya yang konstan. Dari sini kita baru masuk ke kalibrasi. Dan kalibrasi ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi sambil menunggu ada pertanyaan atau tidak. Kayaknya ini nggak usah ditunggu sih. Karena setelah proses ini, setelah proses NRK ini, kalibrasi ini, tidak ada lanjutan lagi. Tahap 5 itu merupakan tahap terakhir. Jadi jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan sekarang. Kalau untuk link download nanti kayaknya saya bikin poster pisah lagi deh. Nah, jadi ini progresnya kayak gini. N-nya tuh nunjukin ada 3721 kombinasi yang bakal dicobain. Ini per 2 periode, ini pada saat 4 periode. Nanti hasilnya tuh nunjukin di linknya tuh. Di urutan pertama berdasarkan NSE, ternyata parameter terbaiknya tuh PSUB-nya 0,37, GWF-nya ternyata 0,2. Tapi biasanya kan itu nggak struck gitu. 0,2 kan daerah bukan kering-kering banget gitu. Jadi nanti ada, karena selisih NSE-nya tuh biasanya tuh sangat tipis. Misalnya kayak 0,48 dan 0,46, 0,3 sama 0,2. Nah, jadi nanti baru pakai judgement orang teknik sipil untuk ngelihat ini angka yang cocok sih gimana. Karena misalnya kalau 0,2 mah tuh, ini mah kayak di jalan raya di perkotaan. Kita kan evaluasinya di daerah di hutan. Harusnya ada kapasitas air untuk nampung di dalam tanah gitu. Ya, argumen-argumen seperti itu hanya yang bisa mengeluarkan ya orang sipilnya yang memang di bidangnya gitu. Jadi ini program cuma membantu, emang sebenarnya tool, tapi untuk makainya juga kalau nggak pandai ya susah sih. Nah, dari sini kita mau bandingin periodenya. Di sini kan jadi ini grafik ini inisiasi saya karena saya nggak pernah lihat ada yang bikin grafik seperti ini. Jadi anggap kita lihat yang parameter bulanan aja. Ini PSUB. Jadi di antara 0,3 sampai 0,5 dia tuh mendekati NSE-nya mendekati yang terbaik. Kan semakin besar semakin baik kan. Jadi pas di antaranya itu jadi kita bisa ngomong, kita ngambil aja PSUB-nya di antara 0,3 sampai 0,5. Nah, pas kita lihat yang GWF, ternyata nilainya semakin bagus tuh malah di semakin kecil. Nanti kita mungkin mulai diskusi, kita masukin aja 0,2. Padahal sebenarnya kenyataannya bisa aja kita masukin 0. Tapi kan realitanya nggak ada. Berarti modelnya nggak sesuai mungkin untuk lokasi tersebut. Nah, kalau RMSE sebaliknya kan nilai terkecil yang lebih baik gitu. Udah deh sepertinya dari sini selesai. Untuk masalah breakdown. Hanya ini ditunda aja deh. Ada jam 10.
Oke, tinggal nunggu pertanyaan aja nih. Kalau ada yang mau ditanyakan.